Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sobat lensa yang berbahagia dimanapun Anda berada, pada episode kali ini kami akan menyajikan keterangan dari buku Suluk Santri Tarikat karya Ki Haji Habibul Huda tentang prinsip bertarikat. Dalam buku tersebut beliau menulis bahwa prinsip para sufi yang menjadi landasan gerak juang mereka berbeda-beda sesuai dengan tingkatan mereka. Namun secara keseluruhan, prinsip yang mereka pegang tidak terlepas dari tiga hal pokok, tiga prinsip utama. Dan pada episode kali ini kita akan membahas prinsip sufi yang pertama, yaitu adalah sepi ing pamrih atau ikhlas. Berbicara keikhlasan di zaman yang serba kebendaan saat ini, bagaikan melihat lukisan dalam sebuah pameran seni. Hanya bisa dilihat dan dinikmati keindahannya, namun terlampau sulit untuk dimiliki, karena begitu mahal harga untuk menembusnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa keimanan umat muslim pada saat ini berada pada titik nadir. Banyak orang yang sukarela untuk membangun masjid, akan tetapi ketika masjid tersebut sudah berdiri gagah, siapa yang mau masuk ke dalamnya? Sedikit sekali orang yang mau meramaikan masjid. Akhir-akhir ini kita juga disibukkan dengan fenomena calon pemimpin dari golongan non-muslim. Seantero negeri ikut prihatin dengan nasib sebagian daerah yang salah satu calon pemimpinnya non-muslim. Mereka khawatir bila nanti yang terpilih adalah justru yang non-muslim tersebut. Dan pada akhirnya, apa yang mereka khawatirkan justru terjadi. Maka ini adalah sebuah ironis. Bagaimana sebuah daerah yang berisikan mayoritas umat Islam justru dipimpin oleh seorang pemimpin yang tidak beragama Islam. Di mana keimanan warga tersebut? Bagaimana mereka bisa memilih seorang yang bukan beragama Islam menjadi pemimpin? Pertanyaan semacam ini akan selalu muncul di benak orang yang mempunyai perhatian besar terhadap Islam. Sebagian tokoh mengatakan bahwa hal ini bisa terjadi karena masyarakat daerah tersebut tidak punya ghairah keislaman atau kecemburuan terhadap Islam dan minimnya tingkat keimanan mereka. Artinya, keimanan masyarakat sedang berada pada titik terendahnya. Karena jika mereka memiliki iman yang kuat, maka kecil sekali kemungkinan pemimpin non-muslim tersebut akan terpilih. Sungguh ironis memang, negara yang mayoritas penduduknya adalah muslim justru tidak dapat mencerminkan perilaku dan adat istiadat keislaman sama sekali. Oleh karena itu, sebagai warga negara yang beragama Islam, kita harus mengubah pandangan buruk kita dengan cara meningkatkan keimanan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 27. Allah yang meneguhkan hati orang-orang mukmin dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dalam ayat tersebut Allah menjelaskan bahwa jika seseorang benar-benar beriman, maka Allah akan menguatkan mereka dengan qaulun sadid. Lalu apa yang dimaksud dengan qaulun sadid? Ulama menjelaskan yang dimaksud adalah dua kalimat syahadah. Jika qaulun sabit tersebut sudah benar-benar kukuh dalam hati seseorang, maka ia pasti akan menjadi orang yang sangat beruntung. Namun, yang menjadi problem lanjutan adalah apakah dua kalimat tersebut sudah benar-benar mengakar dan menancap kuat dalam hati kita, atau hanya sebatas ucapan mulut belaka? Pada umumnya, masyarakat Indonesia sering lalai dengan pendidikan dasar keislaman, yakni mengenalkan Allah kepada anak-anak sejak usia dini. Dalam Islam, orang tua berkewajiban mendidik anaknya mengenai rasa takut kepada Allah dan menjelaskan bahwa setan adalah musuh yang harus dilawan. Namun, tampaknya banyak dari masyarakat yang tidak menyadari akan pentingnya pendidikan ini. Jangankan mengajari anak tentang rasa takut kepada Allah, mengenalkan namanya saja terkadang mereka lupa. Mereka justru menanamkan rasa takut kepada syaitan dalam diri anak mereka sejak usia dini.
Pendidikan seperti ini pada akhirnya akan memberikan dampak negatif pada psikologis anak, berupa ketakutan kepada setan. Seharusnya anak diajarkan lebih takut kepada Allah, namun mereka justru mengajarkan kepada anak-anak untuk lebih takut kepada setan. Inilah kesalahan besar kita. Ironisnya, pendidikan seperti ini sudah masif terjadi di Indonesia. Akibatnya, seluruh masyarakat Indonesia dari berbagai lapisan lebih banyak yang takut kepada syaitan daripada takut kepada Allah. Dengan pendidikan semacam ini, sulit rasanya bagi kita untuk dapat menancapkan makna qaulun sabit dalam lubuk hati. Kalau hanya sekedar melafadzkannya, mungkin kita semua bisa melakukannya dengan benar. Tapi untuk benar-benar merasakan dan memahami makna kalimat tersebut dalam hati, tidak semua orang mampu melakukannya. Padahal dua kalimat tersebut harus dibawa dan dipegang teguh hingga alam barzakh. Dan untuk bisa membawanya, maka kalimat tersebut harus diucapkan dengan penuh rasa iman dan ikhlas. Maka tidak mengherankan jika malaikat Munkar dan Nakir di alam barzakh kelak hanya menanyakan kalimat tauhid kepada semua mayit. Ini berbeda dengan sistem ujian lembaga pendidikan di dunia yang membedakan tingkat kualitas soal ujian berdasarkan jenjang kelas. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena kalimat tauhid yang sering diucapkan seseorang tatkala di dunia berbeda dengan kalimat tauhid yang akan diucapkan di depan malaikat Munkar dan Nakir. Di dunia, semua orang bisa mengucapkan kalimat tauhid, namun di akhirat, di alam barzakh, tidak semua orang dapat mengucapkannya. Karena di alam barzakh, kalimat tauhid hanya dapat diucapkan oleh orang-orang yang ketika hidup di dunia senantiasa mengucapkannya dengan hati yang ridho dan ikhlas. Imam Az-Zabidi berkata dalam kitab Ittihafus Sadatil Muttaqin Syarah Ihya Ulumuddin, untuk urusan sholat, para ahli fikih berfatwa tentang keabsahannya asal seseorang dalam melaksanakannya sudah sesuai amaliyah, sesuai dengan aturan syariat, serta memenuhi syarat-syaratnya, meskipun hatinya lalai dari awal sampai akhir. Namun sebenarnya sholat semacam ini di akhirat tidaklah bermanfaat, seperti halnya ucapan masuk Islam atau syahadat di bibir saja juga tidak bermanfaat. Melihat begitu pentingnya keikhlasan untuk kehidupan setelah dunia, maka sufi menjadikan keikhlasan sebagai prinsip hidup yang harus mereka pegang teguh. Mereka sadar betul, tiada amal satupun yang akan diterima di sisi Allah kecuali amal tersebut disertai keikhlasan. Begitu juga sebaliknya, sebanyak apapun amal yang dilakukan seseorang tanpa dilandasi keikhlasan, maka tidak akan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobat dan saya yang berbahagia dimanapun Anda berada, demikianlah penjelasan tentang prinsip para sufi, prinsip bertarekat yang pertama. Nantikan prinsip yang kedua dan ketiga dalam episode selanjutnya. Sekian dari kami, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.